Diri guys. Dira merasakan ada sesuatu yang aneh ketika dia sudah mulai merinding, dan betapa ketakutannya Dira ketika dia merasakan selimutnya ditarik dari bawah, lalu dia melihat sosok tinggi besar menyerupai guru. Teman-teman semua, kembali lagi di konten horor favorit kalian, di lagi tidak lain tidak bukan di Aku Takut. Bertanya deh guys, kalian udah mulai annoying belum sih dengan intro yang seperti itu? Jadi kali ini aku akan menceritakan kisah-kisah horor yang kisah-kisah pendek yang kita dapatkan di internet. Dari tim kreatifnya Studio Kecil sudah merangkum beberapa kisah-kisah. Jadi ceritanya gini guys. Pada suatu hari ada seorang perempuan bernama Dira, dan Dira ini sedang berteleponan sama teman-temannya di tengah malam saat dia sedang di kosannya. Kadang kalau teleponan sama teman, apalagi sama bestie, karena kita suka gibah, lo tahu nggak sih si ini, tahu nggak sih si itu, gitu, membuat kita lupa waktu, bahkan teleponan sampai berjam-jam atau bahkan tengah malam. Apa nggak habis datanya? Namun Dira mengatakan hal yang lucu ketika dia ingin menutup teleponnya karena sudah teleponan sampai tengah malam. Dia mengatakan, udah dulu ya teleponannya, guling gue udah ngajak ngapel nih. Candanya seperti itu. Ngapel tuh, buat kalian yang tidak tahu, ngapel tuh mungkin bahasa kakak-kakak kalian, mungkin anak-anak 90s tahu ya. Ngapel tuh ngajak pacaran, ngajak berduaan. Ngapel tuh ngajak jalan-jalan, ibarat seperti itu ya. Jadi ada sebuah pernyataan yang aneh dari Dira ya, kalau dia mengatakan guling gue mau ngajak ngapel nih. Mungkin maksudnya udah ngajak tidur kali ya, bercandanya Dira seperti itu. Dira pun pada akhirnya menutup teleponnya, lalu dia menarik selimut sampai ke dadanya karena dia udah siap-siap mau tidur, dan naik selimut, siapin bantal dan peluk guling. Lalu seperti layaknya kita guys yang suka tidur sambil main HP, Dira pun buka HP untuk scrolling sampai akhirnya dia terbawa tidur. Dira tidur di bawah selimut yang hangat sambil memeluk guling favoritnya yang selama ini dia peluk setiap malam selama dia tinggal di dalam kosannya. Namun setelah Dira memejamkan matanya, mulailah kilas-kilas mimpi masuk ke dalam kepala Dira, dan dia mulai masuklah ke dalam alam bawah sadarnya. Nggak lama kemudian Dira terbangun karena dia mencium ada bau yang sangat busuk dan menyengat yang ada dalam kamarnya. Sangat terganggu dengan keadaan itu, Dira pun memberanikan diri untuk melihat seisi kosannya. Dia tidak melihat apa-apa, dia sudah mencari, nggak ada apa-apa, nggak ada mungkin tikus, bangke, atau mungkin kotoran kucing, atau mungkin apa, atau mungkin ada makanan yang sudah lama dia taruh di kosan. Ternyata dia lihat nggak ada apa-apaan. Dira pun akhirnya meminum air putih dan mencoba untuk kembali tidur. Saat ia mencoba tidur, bau itu semakin menyengat dan sangat-sangat mengganggu Dira dalam tidurnya. Lalu Dira menutup hidungnya dengan guling yang dia peluk, sehingga nutupin hidungnya kayak gitu ya guys ya. Jadi dia nutup hidungnya dengan guling dengan berpikir positif. Mungkin di atapnya ada bangkai tikus mungkin yang besok pagi bisa dia bersihkan, atau mungkin air got naik mungkin, atau mungkin hal-hal apa lagi ya, atau mungkin di depan ada kucing membuang kotoran mungkin saja ya. Tapi dia menutup hidungnya dengan guling yang dia sangat dekat. Namun hal itu percuma karena guling yang wangi itu tidak dapat menutupi bau yang sangat busuk yang terdapat di kamar Dira. Dira yang hendak memejamkan mata akhirnya tidak bisa guys. Dia udah lepas, udah mulai stres karena bau yang sudah sangat mengelilingi dirinya, sampai akhirnya pikirannya tidak tenang dan bulu kuduknya pun berdiri dan bulu-bulu lainnya juga berdiri guys. Dira merasakan ada sesuatu yang aneh ketika dia sudah mulai merinding dan hawa dingin merasuki dirinya gitu ya guys. Dan dia merasa ada sesuatu yang memperhatikan dirinya dari jauh, dan betapa ketakutannya Dira ketika dia merasakan selimutnya ditarik dari bawah, lalu dia melihat sosok tinggi besar menyerupai guling tepat di depan kasurnya yang sedang menatap Dira. Sosok itu senyum lebar dengan mata yang merah dan mulut yang mengeluarkan darah dan aroma yang sangat busuk. Wajah yang berdarah dan belatung yang ada di mana-mana sekujur tubuhnya. Sosok itu tersenyum sangat lebar, seolah-olah merobek dirinya sendiri. Dira
sudah tidak bisa berkata apa-apa, dia stuck, dia sudah sangat nggak bisa ngapa-ngapain, tubuhnya kaku. Dan ketika sosok itu tersenyum membuka mulutnya lalu berkata, aku nungguin dari tadi loh, katanya kita mau jalan. Gimana guys, jujur gue merinding banget sih cerita yang tadi. Karena gue juga orang yang kalau tidur harus meluk janda, maksudnya harus meluk guling gitu. Gue harus meluk guling juga. Jadi cerita ini membuat gue sangat merinding juga ya gitu ya ketika mendengar cerita ini ya. Semoga hal ini tidak terjadi ke teman-teman semua. Dan sampai jumpa lagi di Mah Aku Takut episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di Mah Aku Takut. Untung guling gue guling wibu guys. Jadi iya kalau ntar jadi hantu kan, hantunya ya kan anime waifu, waifu gue. Jadi ntar waifu gue yang keluar ya kan. Gitu. Jadi nggak apa-apa gue kalau guling gue jadi waifu ya kan, dihantuin jadi jalan, ayo gue jalan gue.